makin dekat, pas benar-benar ngerasa dia ada di belakangku, pundakku bagian leher itu berat itu loh mas. Kepala aku udah mau nyentuh sini, lihat sebelahku, wah sebelah kiri. sebelah kiriku Ada apa? Lihat apa? pocongnya di sebelahku mas. Innalillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Kembara Sunyi dimanapun teman-teman berada, kali ini masih bersama saya Idris Firmansyah dalam segmen berbincang dengan narasumber. Kali ini kita sedang ada di Yogyakarta, Sugeng Dalu, sobat-sobat Jogja. Ya, pada kesempatan kali ini kita tadi pagi ya sempat berkeliling di wisata-wisata Jogja, wisata sejarah, Taman Sari, Keraton, kemudian ada juga pantai dan tempat-tempat yang lainnya di hutan pinus seperti itu. Ya, alhamdulillah lagi pada kesempatan kali ini kita sempat berkumpul dengan beberapa sobat Kembara, dan tentunya salah satu dari mereka ini mencoba menceritakan juga pengalaman ketika mendaki gunung, yaitu Gunung Sindoro sama Gunung Sumbing. Sobat Kembara ini adalah Mas Adit. Mas Adit pada kesempatan yang kali ini akan menceritakan dua pengalamannya tersebut, di mana di Gunung Sindoro Mas Adit ini sempat disesatkan ketika jalur turunnya, kemudian yang di Sumbingnya sendiri Mas Adit ini diteror sosok pocong dengan temannya, dan tentunya banyak juga nanti pengalaman-pengalaman yang bisa diambil hikmahnya oleh sobat Kembara sekalian. Jangan kemana-mana, tetap saksikan Kembara Sunyi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Mas Adit. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mas. Sugeng Dalu, bahasa Jogjanya gitu ya. Sugeng Dalu, Mas. Iya. Terima kasih, alhamdulillah sudah dipertemukan di Jogja ya pada kesempatan kali ini. Oh ya, tapi ngomong-ngomong di Jogja ini kan kemarin tuh sempat viral, ini ada yang di Malioboro itu loh ya. Oh, yang apa? pecel lele. Pecel lele, benar pecel lele. Tapi sekarang udah ditertibkan itu. Sebenarnya apa ya, Mas? Ya udah, setiap ada laporan dari pihak, ya kita setahu aku juga ngikutin berita kayak gitu, jadi dari pihak pemerintah kota sendiri sih setahu aku udah kasih himbauan untuk memberi harga gitu loh, harga sebelum. Terus beberapa kalau ada laporan, pihak pemerintah kota juga langsung tindak, contohnya kemarin langsung entah sanksi ditutup atau apa tuh langsung gitu. Langsung ya, seketika. Oh ya, ngomong Mas Adit ini kesibukan sehari-hari apa nih? Kalau aku sih servis, Mas, teknisi itu, aku teknisi komputer. Laptop. Jadi kerjaanku cuman di bidang jasa itu sih. Cuman selain itu juga sebagai pemandu gunung. Pemandu gunung? Wah, ini menarik ini, pemandu gunung ya. Pernah ini mandu kemana aja ini? Yang paling jauh saya sih baru Rinjani. Rinjani pernah? Paling jauh. Kalau daerah ini Jawa? Jawa kebanyakan Jawa Tengah. Kalau Jawa Tengah, sementara cuma Jawa Timur di Semeru itu. Semeru. Oh, Jawa Tengah sudah semua berarti? Jawa Tengah kecuali Selamet. Selamet belum? Kecuali Selamet, semua gunung kecuali Selamet. Merapi, Sindoro, Sumbing. Jelas Merapi. Sindoro Sumbing ya, Gunung Kembar itu. Pernah nggak selama pendakian itu ada cerita mistis atau cerita horor lah mungkin? Ya pernah sih, Mas. Ya pernah, pasti ada sih cerita-cerita tuh ada, cuman ya sepotong-sepotong gitu, entah diganggu atau apa, atau pokoknya hal-hal yang menurut saya tuh mengganggu lah ibarat selama pendakian atau apa. Mungkin Mas Adit berkenan untuk menceritakan ini, mungkin bisa diambil pelajaran sama teman-teman. Itu cerita yang paling membekas itu di mana, di gunung apa itu? Apa ya?
Kalau untuk sesuatu hal yang mistis yang paling saya alami itu yang di Gunung Sumbing, jelas. Sumbing. Heeh. Sama apa? Ada lagi mungkin? Sumbing, Sindoro, Sindoro. Merbabu itu yang di Jawa Tengah. Oh, mungkin Sindoro dulu mungkin yang lebih yang mungkin kita awali mungkin Sindoro dulu. Dulu ke Sindoro itu dalam rangka apa mungkin seperti itu? Nah, waktu itu ke Sindoro tuh rencananya cuman karena mau pemanasan. Waktu itu aku ingat banget tanggal 17 Desember 2017 itu. Jadi tanggal 20-nya kan aku ada trip ke Rinjani. Dan selama sebelum trip itu berlangsung aku pengen pemanasan aja sih Mas. Jadi aku ada rencana buat tektok naik turun, jadi nggak camping, jadi naik langsung turun dari di Sindoro, menurut Sindoro karena dari saran teman-teman treknya ya oke lah kalau buat tektok tuh bisa lah gitu, nggak harus camp di atas gitu. Berarti sendirian? Waktu itu kebetulan sendirian karena teman nggak ada yang bisa waktunya nggak ketemu, sedangkan itu udah tanggal 17 dan tanggal 20 kami udah berangkat dari Jogja. Tinggal 3 hari misalkan, nanti nunggu besok-besok ya kalau misalkan bisa mereka, kalau enggak ya mendingan saya berangkat sendiri gitu. Dan kebetulan juga tanggal itu di temanku ada ya trip ke sana juga sih Mas, trip private trip tektok juga. Jadi pikirku bisa bareng di situ. Terus perjalanan dari Jogja jam berapa gitu? Aku berangkat tanggal 16 sekitar jam setengah 11, kalau jam 10 antara jam 10 sampai setengah 11 malam. Sampai lokasi itu jam 12 malam. Sampai base camp Kledung, waktu itu lewat jalur Kledung sih aku. Jalur Kledung, ketemu teman yang besok paginya ada trip itu. Dan ya apa namanya? Ya posisi itu rame sih di base camp, banyak teman kita mau tidur aja cari tempat agak susah juga. Jadi ya agak tenang lah, ada teman-teman di situ. Oke, jadi selama tektok pikirku bakal wah nanti ada barengan gitu. Dan posisi waktu itu kan aku naik bangun jam 6 prepare, dan ternyata temanku berangkatnya mulai start dari base camp itu jam 7 pagi sama tamunya. Oke, aku sarapan, aku nyusul jam 8. Jadi selang 1 jam mereka berangkat, aku nyusul karena kebetulan juga ada rombongan dari apa namanya daerah lain, 6 orang waktu itu. Jadi saya gabung ke 6 orang itu, 7 dengan saya naik. Terus pendakian dari base camp saya jam 8 pagi bersama rombongan dari daerah lain itu. Tapi karena mereka lambat ya saya tinggal akhirnya. Saya tinggal dengan alih-alih misalkan nanti saya kecapean dan butuh teman, mungkin saya bisa nunggu mereka gitu datang. Sampai pos gerbang masuk ke pendakian, ternyata saya masih sendiri, kan nggak nemu rombongan yang depan. Padahal pas sebelum saya berangkat itu jam 8, sebelum jam 8 belum ada setengah jam itu udah ada rombongan yang naik. Ada rombongan yang naik, ternyata sampai depan gerbang itu masih sendiri saya. Ya udah saya tetap masuk aja. Masuk, selama pendakian ya biasa aja, cuman ngerasa apa ya? Ya sendiri di hutan tuh rasanya gimana sih Mas gitu. Tapi dari base camp ke pos 1 ada ojek di situ? Ada sebenarnya. Tapi nggak naik? Nggak naik, soalnya kalau takutnya nanti perjalanan langsung nanjaknya, misalkan dari base camp ke pos 1 saya ngojek, nggak ada pemanasan terus nanjak, takutnya kram atau terjadi hal-hal yang nggak diinginkan di bagian anggota badan tuh. Ya biasanya sih kram kalau nggak ada pemanasan dari awal gitu. Udah sampai pos 1 itu sekitar 45 menit ya saya tuh kalau nggak salah. Pokoknya sampai pos 1 tuh sekitar jam 9, kalau kurang lebih jam 9 lah. Jam 8, jam 9 kurang lebih misalkan ya udah 1 jam. Terus saya tetap lanjut pendakian. Ya pikirnya bakal kalau aku lebih cepat nanti bisa ketemu rombongan yang di depan gitu. Atau selama pendakian itu sampai pos 2 tuh trekking, sampai pos 2 masih nggak nemu orang juga ternyata, tapi jalur masih jelas lah. Jadi aku mikir lanjut juga nggak masalah, jalurnya jelas dan nggak bercabang waktu itu sih.
Terus dari map, ikutin map ya masih sesuai dengan map yang diberikan di basecamp itu. Dan posisi itu tuh cuaca oke lah, waktu dari bawah sampai atas tuh cuaca oke. Dan untuk trekking di Sindoro sendiri sih menurut saya apa ya, kalau lewat Kledung tuh jalurnya ya nanjak tapi nggak begitu berat lah, enak. Cuman kalau musim kemarau mungkin berdebu banget. Terus kalau musim hujan atau pas hujan jalur air di situ, jadi bahaya misalkan akan dilanjutkan perjalanan pas posisi hujan. Nah waktu itu ya saya agak lega aja, cuaca bagus. Terus pas sampai pos 3, nah jadi selama perjalanan itu dari pos pendakian lah, pintu gerbang pendakian sampai pos 3 itu benar-benar sendiri. Itu perjalanan 2 jam kurang lebih, dari jam 9 sampai jam 11 siang itu di pos 3 itu benar-benar sendiri. Nah, rencana saya di situ kan tektok mau sampai puncak, habis itu turun. Dan ternyata pas sampai di bawah pos 4, seingat saya tuh pos 4 pokoknya, karena saya belum pernah lewat Kledung, saya cuman berdasarkan map yang dikasih basecamp itu, saya posisi berada di bawah pos 4 dengan ciri-ciri yang ada di map itu. Habis itu saya saya berhenti di situ karena nemu ada mas-mas di situ berhenti, posisi udah gerimis tuh ya, dan itu yang bikin saya agak heran, berangkat cerah tapi pas habis pos 3 itu mendung. Dan ya sebelum dari pendakian sebelumnya Sindoro itu kata orang-orang sih cuacanya nggak bisa ditebak. Dan emang selama 3 kali pendakian Sindoro tuh aku pasti kehujanan. 2 kali lewat jalur Bansari, terus yang terakhir itu kemarin itu lewat Kledung yang baru itu. Tuh ketemu mas-mas itu, tak tanya, soalnya posisi itu udah tangannya ada biru menggigil itu mas, sama bibirnya udah biru-biru ungu lah gitu, posisi gerimis. Dia cuman bawa air minum di tepi batu, dia nempel di batu. Tak tanya temennya kemana gitu, naik sama siapa gitu, sama teman-teman mas, temennya di mana gitu, di ke atas mas, lah kok ditinggal. Akhirnya ya udah saya mengurungkan niat buat sampai puncak, saya cuma sampai situ nemenin dia. Dan untung aku posisi itu juga bawa mantel, karena dari pendakian sebelumnya aku pasti kehujanan kalau ke Sindoro, walaupun dari bawah tuh posisi cerah. Nggak tahu kan ya. Terus habis itu ya hujan deras sekitar setengah jam pokoknya sampai area itu tuh jam 12-an, setengah jam hujan deras sambil dempel masnya itu. Setelah reda saya tetap tungguin masnya sampai ketemu teman-temannya. Nah setelah ketemu teman-temannya saya tinggal, saya pasrahkan teman-temannya, dan ya saya tegur mereka juga jangan sampai terulang lagi karena ya fatal. Terus akhirnya saya turun, bener aja mulai gerimis lagi gitu. Sampai pos 3 saya lihat teman-teman udah tinggal beberapa tenda yang waktu aku naik sampai pos 3 itu ada sekitar 7-8 tenda, itu tinggal 2-3 tenda. Dan tanya teman-teman sama yang tenda yang masih sisa, rombongan yang turun terakhir berapa menit yang lalu mas gitu kan. Ada mas sekitar 5-10 menit yang lalu gitu kan. Oh ya udah, saya langsung buru-buru turun, takutnya nanti, soalnya posisi itu tuh kabutnya udah mulai turun mas. Kalau misalkan aku kepikiran tadi aku naik sendiri, turun sendiri, posisi kalau cerah nggak masalah mungkin ya, posisi kabutnya tebel turun gitu, akhirnya ya aku susul kan itu 5 menit, oke lah 5 menit baru mungkin nggak jauh di depan gitu. Akhirnya aku turun, pas posisi selang sekitar 1 jam gitu kok nggak ngerasa ganjil gitu, jalannya kok kayak nggak yang tak lalui tadi. Terus kok banyak pohon tumbang gitu, kanan kiri tuh banyak pohon tumbang, dan tumbangnya tuh sampai ke akar-akar, bukan dipotong atau ditebang itu bukan. Jadi pohonnya tuh ke
kita cabut akar-akarnya dulu mas. Pas di posisi itu saya berhenti, bingungnya tuh jalan di depan kanan kiri itu udah nggak ada mas. Jadi rumputnya kayak kalau orang jalan sering dilewati walaupun berumput pasti ada jejaknya. Ada jejaknya, itu nggak ada. Rimbun gitu ya? Rimbun kanan kiri rimbun, yang ada depan pohon tumbang lagi, kanan pohon tumbang lagi. Terus saya muter ke yang jelas muter ke kiri kanan itu, lihat ada jalur apa enggak, siapa tahu jalurnya ketutup pohon yang tumbang itu. Soalnya posisi pohon tumbangnya itu apa ya, akarnya tuh menurut saya masih kayak fresh, kayak baru aja kecabut gitu loh. Itu habis itu ya udah, terus di situ aku rehat sejenak sambil meyakinkan diri lah mau balik atau milih salah satu dari jalan itu. Akhirnya ya ikuti hati kecilku, aku ambil jalan itu yang menurutku bukan jalan sih, cuman area ilalang yang nggak terlalu tinggi gitu. Saya masuk ke situ. Nah pas masuk ke situ tuh rasanya kayak ada yang ngikutin gitu loh mas, kayak ada yang ngikutin. Habis itu kabutnya kembali turun. Nah udah nggak pikir panjang lagi, aku cepet-cepet nyari cari jalan pokoknya. Takutnya nanti kalau kabutnya turun dan aku masih posisi berada di ilalang itu malah makin repot gitu. Soalnya bener-bener jalannya tuh dari yang aku naik itu udah beda, waktu aku turun itu udah beda. Udah saya ingat masalahnya ya, pendakian baru berapa jam yang lalu kan, masih ingat lah. Terus ternyata beda gitu kan. Turun aku ya udah kejar-kejaran sama si kabut itu, dapatlah aku waktu itu area kosong, kayak apa ya mungkin buat tenda bisa lah, tapi tetap jalan belum ada di situ. Cuman di situ masih ada cahaya matahari gitu, sambil istirahat di situ. Di situ tuh kayak ada yang ngawasi gitu loh mas. Jadi apa ya entah perasaanku atau apa, kayak ada yang ngawasi kanan kiri. Terus ya kalau suara kayak ada suara di semak-semak gitu. Tapi ya aku tetap nggak punya pikiran negatif atau apa. Cuman yang tak takutin di situ tuh hewan buas, babi terutama babi gitu. Jadi cemas, soalnya di Sindoro kan terkenal banyak babinya tuh. Situ. Tapi masih ngerasa ada yang ngikutin? Masih itu mas, pokoknya suara, terus aku berhenti gitu cari tempat yang agak tinggi, takutnya kalau babi atau apa aku bisa manjat pohon atau apa gitu kan. Lihat kanan kiri ya nggak ada lah babi, soalnya waktu itu ilalangnya udah nggak terlalu tinggi, jadi aku lihat kanan kiri tuh nggak ada binatang yang besar atau apa, tapi tetap kayak berasa ada yang ngawasin gitu loh mas. Nah posisi pas di situ tuh bener-bener pikirannya campur aduk gitu loh. Pengen netralin pikiran, jangan sampai negatif, tetap ke bawah ya, jangan sampai negatif. Pokoknya pikirku itu binatang udah, tapi tetap nggak bisa gitu loh. Tetap dan mengarah ada sesuatu sosok mungkin ya di belakang itu yang ngikutin. Nah terus belakang yang paling rasa makin dekat. Nah wah malah merinding. Jadi makin dekat, pas benar-benar ngerasa dia ada di belakangku, pundakku bagian leher itu berat itu loh mas. Berat, terus kayak tasku yang isinya cuman apa itu jadi kayak makin berasa lebih berat lagi gitu loh mas. Ada yang gendongin gitu. Kayak ada yang nempel gitu toh. Terus akhirnya carilah aku tempat yang sinar mataharinya masuk gitu. Soalnya kabutnya benar-benar ngalangin. Akhirnya dapat itu area yang ada sinar mataharinya itu lega, pokoknya langsung plong gitu. Ngono sih. Nah akhirnya ya alhamdulillah ketemu orang di deket pos 1 itu, ketemu orang cewek cowok. Oh, berarti langsung nyampe pos 1? Dari pos 1 itu nggak jauh, nggak begitu lama kok mas. Ketemu cewek cowok itu akhirnya bareng, lega banget aku mas. Berarti sampean ngelewatin pos 2 berarti ya? Wah pos 2 nggak ketemu aku mas. Nggak ketemu, berarti nyasarnya itu ngelewatin pos 2 berarti ya?
situ hujan deras, teduh aku di pos 1 itu, ada ojek itu, nunggu hujan agak reda, turun lah aku naik ojek akhirnya, udah nggak kuat itu tenaga. Dan ternyata itu aku turunnya juga 3 jam mas, dari pos 3 sampai pos 1 itu 3 jam. Jadi aku muter-muter, nggak tahu nggak posisi nyasar itu, entah aku muter-muter diputer-puter atau gimana, posisi nyasar itu selama 3 jam ternyata aku mas. Dan ya itu cuman akhirnya ketemu pendaki cewek cowok itu 2 itu. Terus dari pos 1? Dari pos 1 aku ngecek kan sampai ke base camp. Nah, sampai base camp itu sekitar jam 4-an apa. Kemudian dari base camp mungkin ke Jogja lagi ya berarti ya, aman-aman saja? Aman-aman saja, iya itu. Dari situ ya buat pengalaman banget itu. Iya, mantap. Oh ya, tadi kan Mas Adit sempat bilang ada beberapa pengalaman juga selain di Gunung Sindoro, yaitu Gunung Sumbing ya. Dulu ke Gunung Sumbing itu sama tektok juga, apa sama teman atau gimana? Ya, ceritanya mungkin. Gunung Sumbing lah. Waktu ke Gunung Sumbing itu ya kebetulan cuma sebelahan sih waktu itu. Gunung Sindoro kan sebelah utara jalan, Sumbing sebelahnya. Itu aku berdua sama temen SMK waktu itu. Itu malah sebelum aku naik ke Sindoro, aku tuh bulan Agustus. Aku ke Sindoro kan Desember. Jadi ke Sumbing itu bulan Agustus, awal Agustus. Dari Jogja jam 6 sampai sana tuh sekitar jam 9 pokoknya itu sama temanku tuh. Istirahat, base camp 1 jam, jam 10 naik, berdua tuh naik. Sebenarnya di sana ada ojek sih mas. Ada ojek dari Garung itu, base camp Garung itu ada ojek sampai pos 1. Tapi temanku ngajak, udah jalan aja, akhirnya kita jalan. Kalau ojek itu berapa harganya? Berapa ya itu? 25 apa ya kalau nggak salah mas? Sekitar 25 ya? 25, nggak salah. Udah lama 2017, kalau sekarang kurang tahu berapa. Tuh, ternyata jauh banget sampai pos 1 gitu kan. Nyesal nggak ngejengin. Berapa menit kira-kira kalau jalan dari base camp ke pos 1? 30? Lebih mas. 1 jam. 1 jam. 1 jam. Lumayan berarti. Makanya itu sampai itu yang teman-teman yang dari base camp waktu ngobrol-ngobrol waktu istirahat tuh ketemu di pos 1, mereka masih fresh-fresh sambil makan gorengan kan, di sana banyak warung. Di pos 1 ada warung gorengan. Wah, kita udah basah semua, keringatan dari bawah. Nah, terus sampai pos 1 itu jam 11 siang misal. Makan di situ kita. Istirahat di situ, makan, lanjut pendakian di situ. Nah, waktu posisi naik, cuaca udah mulai mendung sih mas itu. Sana. Terus mulai gerimis. Di pos 2 udah mulai hujan. Akhirnya kita tadinya temen ngajak mau camp di sini aja pos 2 gitu. Takutnya nanti kalau makin naik tambah terus toh. Tapi kata pendaki lain, bentar lagi pos 3, mending nanggung mas di pos 3 aja, tempatnya lebih luas buat camp gitu. Ya udah kita naik. Hujannya udah mulai intensitasnya makin deras gitu mas. Ternyata di pos 3 udah penuh. Dan sedangkan kita bawa tenda kapasitas 4 untuk 2 orang. Tuh, ternyata di area pos 3 itu penuh. Terus apa namanya? Akhirnya aku sama temanku bagi tugas. Waktu itu masih terang tuh, masih habis asar sekitar jam-jam 3 itu. Jadi temanku tak suruh naik, coba cari di daerah atas masih ada tempat enggak. Soalnya kalau bawah, jadi pas perjalanan ke pos 3 udah nggak ada tempat yang lumayan luas gitu untuk kita diriin tenda. Coba naik, aku tak nyari yang kanan kiri masih ada tempat apa enggak. Akhirnya aku nggak nemu, temanku nemu. Ya akhirnya aku naik, diriin lah tenda di situ. Kanan kiri udah nggak ada teman, cuma sendiri aja, tenda satu-satunya itu di situ tenda kami. Terus lihat temen di bawah masih rame, oke lah, tetap masih ada banyak yang lewat sih waktu kita diriin tenda. Posisi udah hujan tuh masih banyak yang tetap naik karena mungkin ya pos 3 udah penuh tuh mas, nggak ada tempat camp lagi, mau nggak mau yang baru naik ya tetap lanjut naik gitu. Habis itu jam 4 lah, jam 4
kita udah diriin tenda, terus bagian teras tenda kita bikin jemuran buat jemur pakaian, basah semua pakaian itu. Nah terus, temanku minta aku suruh masak wedang, karena dari awal pembagian tugasnya aku suruh bawa kompor sama alat masak lah. Iya. Tapi kompor nggak tak bawa, tapi nesting tak bawa. Kompornya lupa. Kompornya lupa. Habis itu ya udah, temanku wes ngono tak njileng ngisor wae, tak njileng tendong ngisor, turun ke bawah pinjam gitu. Iya, niatnya seperti itu, tapi posisi masih hujan toh. Terus sik wae nunggone udane rada terang, kayak medun. Ya udah, kita makan sama minum seadanya. Posisi udah masih hujan, makan minum seadanya, nggak ada air hangat. Nah pas itu malah ketiduran kita pokoknya terakhir aku lihat jam itu jam 4. Habis itu ketiduran sampai karena nunggu hujan itu, mungkin karena capek juga tuh mas. Ketiduran. Habis itu aku ngelilir, tangi, ngeleh ya mas, ngelak banget. Golek wedang, aku kerungatan bagus pas ngelilir itu seneng lah. Adzan, pikirku adzan subuh, bentar lagi summit gitu kan. Terus aku ambil minum lah, ngelak banget. Soalnya aku mikir, ngerasa wis turu suwe loh mas, wis turu suwe, adzan subuh. Aku juga nggak lihat jam, langsung ambil minum, makan. Nah pas selesai minum tuh, mau rinding. Pas posisi minum itu temanku mas, apa namanya, bengok-bengok, apa namanya, ngigau, teriak, pocong gitu kan. Terus aku noleh kan, yo kaget toh mas, bengak-bengok kayak aku noleh gini, dia cuma ngigo tadi itu. Tapi nggak sempat bangun atau apa, cuma teriak-teriak ya, aja? Gerak-gerak gini mas, gerak sambil teriak-teriak gitu kan. Ya aku nggak gagas lah, luweh lah gitu kan, orang tidur gitu, orang ngimpi. Sampai bangunin? Enggak, soalnya aku juga ngerasa nggak enak lah bangun orang tidur itu gitu loh. Habis itu dia nggak teriak-teriak lagi, tapi masih kayak orang gelisah gitu. Aku ya udah, aku diamin aja. Aku taruh minum sama makananku itu, tak balik lagi di tasku. Balik lagi tidur. Posisi dia kan di dekat pintu tenda, terus sebelahnya itu pintu tenda, tas dia, aku. Nah sebelahku kosong tuh itu mas. Masih muat lah buat 2 orang, kapasitas 4. Balik tidur lagi aku. Nah pas kepala aku udah mau nyentuh sini, lihat sebelahku. Sebelah kiri? Sebelah kiri ada apa? Lihat apa? Pocongnya di sebelahku mas. Innalillah. Pocongnya itu gimana anunya? Bentuknya mungkin? Ya buntelan apa ya mas? Ya kayak apa ya? Ya kayak jenazah orang-orang terlentang gitu kan ya. Itu posisi itu, terus kepalanya tuh ke atas, ngadep ke atas. Kainnya yo kotor, lusuh-lusuh. Ya masih utuh tapi lusuh gitu loh mas. Kotor lusuh gitu ya. Untuk mukanya jelas nggak ketika sampai noleh kayak gini? Ya itu, pas noleh gini kan mukanya tuh kan hitam, ya kalau dibilang hitam gelap sih enggak, cuman hitam kotor, tapi udah nggak bentuk muka gitu loh mas. Itu badan udah nggak bisa gerak rasanya. Habis itu akhirnya aku bisa duduk, temanku tak pukul, dia kebangun. Nah bangun itu masih ngos-ngosan gitu kan. Wah aku masih deg-degan gitu kan, udah nggak berani noleh sana. Terus temanku tak bangunin, terus dia ngos-ngosan gitu. Aku antara nggak karu-karuan itu. Terus temanku tak bangunin, dia ngos-ngosan, tak ambilin minum. Badanku ndredeg gitu, masih ndredeg gitu. Ambilin minum, mas, ngombe sik. Terus tak tanya, kowe ngopo ngono?
asem aku ngimpi tuh ya pocong. Aku mau niatnya harus jeli kompor ning ngisor. Ya karena kan dia awalnya sebelum kita ketiduran kan dia pengen turun ke bawah buat pinjam kompor. Ternyata ke bawah sampai mimpi, mungkin karena dia benar-benar butuh ya. Salahku juga sih aku nggak bawa dari Jogja. Nah itu posisi itu dia cerita, aku jeli kompor ning ngisor pas mulai dua ya pocong. Arep melayu kira kosong, rasa melayu padahal tendo ki mung ning ngarepku, ning arep mlebu wis angel. Tapi yo wis kayak dombe kayak kowe nak maem tak kasih tak ambilin roti yang tadi tak buka itu kan masih ada. Wis langsung, tapi dia cuma minum aja terus ya. Setelah udah dia tenang itu aku minta tasmu pindahin sebelahku wae gitu. Minta pindah tapi aku nggak berani noleh pindah gini habis itu tidur lagi lihat wah tenang rasanya udah nggak ada barang itu udah nggak ada di situ. Oh tapi sempat lihat lagi sampean ke sebelah itu? Ya setelah pindah tas itu belum lihat mas. Tadi aku lihatnya tuh pas setelah pindah tas itu aku baring lagi lihat udah nggak ada. Udah isi tas semua ya berarti ya? Benar-benar nggak waktu soalnya nggak ngerasa ketika dia temanku ngigo tuh aku nggak punya feeling apa-apa, nggak merinding, nggak nyium bau apa-apa, dan nggak punya pikiran apa-apa gitu loh. Tiba-tiba pocong itu langsung nongol gitu. Tiba-tiba di situ gitu loh. Kejutan. Tiba-tiba di situ. Dan aku nggak cerita soal itu temanku itu, nggak cerita. Habis itu ya udah kita tidur lagi. Akhirnya pagi kita summit. Itu aku naik itu sekitar jam 6. Habis minum, makan, naik jam 6 sampai atas jam 10. Soalnya dari bawah dikasih tahu kalau mau summit pokoknya sebelum jam 11. Soalnya setiap di atas jam 11 pasti hujan. Akhirnya ya udah dengan peringatan dari base camp seperti itu kita sesampainya ternyata jam 10 udah sampai puncak kita. Jadi kita langsung turun bener aja sampai area camp lagi hujan terus lebih deras daripada ketika kita pas naiknya pas kita mau camp itu. Akhirnya kita nunggu agak udah reda kita packing cepet packing. Nah selesai packing hujan lagi dan jalurnya udah jalur air mas, jalur air. Jadi turun itu ngerambati pegangan pakai rumput panjang itu. Ya ada pendaki yang lain tuh ada, jadi ya ingin tetap ngeri itu. Terus sampai base camp turun itu nggak ada keganjilan lagi atau apa kayak gitu? Nggak ada mas, misalkan ada mungkin udah udah nggak fokus itu, soalnya fokusnya udah posisi udah hujan, treknya yang licin, hujan, berair, udah misalkan ada gitu bodo amat gitu kan. Berarti treknya Sindoro Sumbing itu kalau kemarau itu berdebu, kalau berdebu. Hujan itu licin air itu ya. Licin banget. Apalagi pas di di atas Batu Gajahan atau apa kalau dilewat Garung jalur lama. Itu treknya punggungan itu jadi tanah keras gitu mas. Jadi kalau kena air dia licin, kalau pas kering pas panas ya berdebu itu. Walaupun nggak banyak tapi lebih bahaya, menurut saya lebih bahaya waktu hujannya, banyak kanan kiri jurang. Itu turun sampai base camp kan, itu kita sampai base camp itu maghrib sampai base camp. Terus ketemulah itu, istirahat lah kita situ, ketemu sama rombongan lain, istirahat karena kita mau balik ke Jogja itu. Terus temanku ke kamar mandi, aku istirahat di depan rumah orang karena di base campnya udah penuh toh. Aku cari tempat yang selo depan rumah orang. Jadi ada rombongan pendaki juga, entah dia baru datang atau juga baru aja turun, tapi kalau tak lihat sih baru mau naik mungkin besok gitu. Soalnya pakaiannya masih bersih,
kayak muka-mukanya masih fresh gitu. Terus dari situ mereka lagi diceritain lah sama penduduk lokal, mungkin kalau enggak dari base camp atau penduduk lokal cerita itu sambil mereka ngobrol-ngobrol santai gitu. Dan bapaknya tuh yang aku benar-benar ingat itu, bapaknya tuh ngomong kalau mitos di sini tuh ya, yang paling tanya itu mitos di sini tuh ada di jalurnya itu ada jalur lama itu di situ ada guanya, entah guanya dalam apa enggak kurang tahu. Cuman nah menurut kepercayaan orang situ, mitos itu tuh ada penunggunya tuh pocong 2 gitu. Oh, yang tadi mungkin nah itu dari situ aku langsung batin man, nyapa sampai nah mau bengi wingi sore mau bengi sing mampir ngono aku kayak salah sijine gitu. Nah itu sebenarnya gua apa itu di situ? Kurang tahu sih kalau gitu mas, kurang tahu. Aku juga nggak langsung berani nimbrung di situ, takutnya nanti kalau aku cerita dan menimbulkan apa namanya pikiran-pikiran sama pendaki yang lain kan, malah takutnya bahaya gitu. Iya betul. Nanti menurut saya ketika kita ada di tempat yang baru dengan pikiran kita yang nggak baik atau negatif itu akan menimbulkan hal yang nggak baik juga. Takutnya seperti itu. Jadi ya udahlah, biarin buat aku jadi pengetahuanku aja lah, nggak usah cerita-cerita. Oh ya, dari ceritanya Mas Adi tadi kan di Gunung Sindoro itu kan disesatkan, kemudian di Gunung Sumbing itu dilihatin sosok pocong tersebut. Dari pengalaman tersebut merasa ini nggak apa? Aku kapok ini naik gunung itu. Apa ya mas? Nggak ada sih mas, nggak ada. Jadi aku malah apa ya? Ada rasa penasaran malah makin tinggi, malah pengen kalau ada ya monggo nampak lagi. Aku malah merasa tertantang di situ, tapi bukan berarti aku nantang mereka. Mau nampak enggak. Cuman oke lah, kalian ada di situ. Aku datang nggak ada niat apa-apa. Misalkan kalian muncul, oh ya mungkin kalian ingin kenalan atau apa gitu ya mungkin. Aku ambil positifnya aja. Mereka cuma ngasih tahu, ini tempatku. Ada gitu. aku di sini gitu di sini. Tolong nanti hargai lah mungkin. Hargai ya. Kayak kita kalau ke rumah orang lah mas, itu kan rumah orang yang entah itu saudara atau apa ya, kita punya sopan santun kita di situ lah. Oke, mantap sekali ceritanya Mas Adit. Mungkin masih banyak lagi ya cerita-ceritanya Mas Adit yang belum di sharingkan di Kembara Sunyi. Mungkin lain waktu bisa kita sambung lagi ya. Tapi selebihnya cerita dari Sindoro sama Sumbing ini kan terkenal gunung kembar ini ya. Luar biasa sekali yang sudah dibawakan Mas Adit. Ya, terima kasih sekali Mas Adit. Mudah-mudahan kita dipertemukan lagi di lain waktu, entah itu di Jogja ataupun di Surabaya ya. Jangan lupa kalau di Surabaya mampir-mampir lagi kayak gitu ya. Ini kan kita lagi di Jogja. Oke, Mas. Ya, rencananya besok masih muter-muter lah menikmati keindahan Jogja. Banyak sekali kan wisata-wisata instagramable katanya teman-teman, seperti itu, spot-spot foto yang menarik. Ya udah, terima kasih, selamat menjalankan aktivitasnya lagi. Ya. Dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat buat teman-teman semua. Amin, amin, amin ya rabbal alamin.